Dan yang paling penting adalah selain punya logo, itu harus punya slogan. Mari ngevlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke, kali ini kita punya tip bisnis, tapi lebih spesifik nih ya ke mereka yang punya usaha kuliner ya, Dea ya. Sebenarnya bisa diaplikasikan di yang lain juga sih, tapi kita bahas yang kuliner nih sekarang. Contohnya lebih banyak itu sepertinya ya. Sepertinya Nah, lebih banyak tapi sebelum masuk ke pembahasan, jadi sekedar informasi buat teman-teman yang baru nonton channel kita, Kebunisan itu merupakan channel edukasi. Serta kita ini adalah studio desain grafis yang menyediakan berbagai macam jasa seperti jasa desain logo, jasa desain kemasan, jasa desain sosial media, dan branding sekalipun. Seperti itu. Semuanya ada di sini. Ya, tentunya buat mereka yang pengen memulai bisnis ataupun pengen mengupgrade bisnisnya, bisa pesan ke Kebunisan ya. Ya, tentunya buat mereka yang memang mau usaha, kalau usaha itu pasti perlu yang namanya identitas. Dan biasanya banyak yang order ke kita ini adalah order branding untuk desain logo. Nice. Iya, jadi kalau kamu pengen level up, pengen urus izin ini itu, biasanya udah perlu tuh logo. Iya, seperti itu. Langsung aja kontak nomor yang WA ada di deskripsi. Iya, betul. Oke, lanjut nih Dek ke pembahasan kita nih Dek. Jadi ada tips apa nih yang bisa bermanfaat buat teman-teman? Jadi sebenarnya seperti ini ya. Banyak sekali orang yang mau jualan kuliner, ya, tapi bingung nih awalnya itu harus ngapain gitu. Kalau misalnya mau jualan kuliner, takut nggak habis. Kalau nggak habis nanti makanannya jadi mubazir. No, God, please, no, no! Dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya banyak sekali caranya, cuman kita akan lebih memfokuskan terkait dengan cara pemasarannya, biar dagangan kamu tidak mubazir. Gitu dong. Nah, yang pertama ini adalah terkait dengan semuanya sih sebetulnya, semua usaha gitu. Diwajibkan punya logo tentu. Dan yang paling penting adalah selain punya logo, itu harus punya slogan. Nah, yang pertama berarti bisnis kuliner kalian ataupun bisnis apapun harus punya logo dan punya slogan kayak gitu ya, sebagai apa ya, identitas gitu ya. Kalau logo sebagai identitas, kalau slogan itu ya biar diinget nih. Misalnya katakanlah Tokopedia, mulai aja dulu. Nah, gitu kan ya, diingetnya seperti itu. Misalnya kamu punya makanan yang pedas, misalnya makaroni, pedas di mulut, kenyang di perut, misalnya seperti itu. Nah, jadi produk kalian tuh yang bakal diingat seperti itu. Mantap. Nah, itu dia, ya kan? Oke. Kan kalau misalnya kita sudah punya logo sebagai identitas dan punya slogan biar mudah diingat, itu enak kan ketika kita mau menjual produk kita. Iya, jadi nggak bingung ya. Jadi orang tuh bisa beli nih misalkan sate Mbok Yem. Mbok Yem itu kan biasanya yang kayak gimana sih visualnya itu Mbok Yem gitu. Ya, gitu. Ada gambarnya kan, ada misalkan ada perempuan menggunakan sanggul terus lagi pegang sate kayak gitu. Jadi benar-benar tervisualisasikan dan orang tuh inget gitu. Apalagi tambah dengan slogannya misalnya sate Mbok Yem, enak bumbunya, gurih satenya. Good job. Misalnya seperti itu. Gitu, ya. Nah, itu kan lebih enak lagi seperti itu. Jadi orang bakal lebih ingat. Nah, kayak yang kedua biasanya kalau misalnya sudah punya logo dan slogan, jangan lupa kamu kasih tester. Betul. Oke, kasih sampel yang gratis gitu. Gunanya buat apa nih, Dek? Ya itu tadi kan bener nggak nih satenya Mbok Yem ini gurih dan enak bumbunya gitu. Harus kasih sampel ke mereka gitu. Nah, cara ngasih sampel pun jangan cuma-cuma kamu ngasih sampel. Misal seperti ini, kamu udah bikin sate 100 tusuk misalnya. Dijadikan berapa tusuk tuh? Misalnya 5 tusuk ya per orangnya misalnya. Nah, jadikan 50 tusuk per orang. Khusus teman-teman yang follow Instagram Sate Mbok Yem dapat 5 tusuk sate gitu. Oke. Kan
jadi lebih banyak tuh feedbacknya, keuntungan buat si Sate Mbok Iem ini. Instagram follower dapat, sampel gratis tersampaikan, dan sekalian uji pasar nih, enak nggak sesuai dengan lidah mereka nggak? Apakah gitu. mereka akan order lagi nggak? Kayak gitu ya. Seperti itu. Nice. Dan juga ternyata memang sangat ampuh ini ketika kita memberikan tester kepada memang yang menjadi pelanggan kita. Menarik sih, itu jadi bisa buat strategi awal ya. Sebutlah biaya promo awal itu kalian alokasikan buat bikin free ataupun gratis makanan ke calon-calon konsumen. Sehingga calon konsumen itu bisa merasakan enaknya makanan kalian dan mereka bisa menyebarkan, ada ini loh, ada sate baru loh. Yang enak loh kayak gitu. Jadi juga orang juga merekomendasikan kuliner kamu kayak gitu. Betul. Jadi benar-benar direkomendasikan berdasarkan produk yang telah dirasakan, bukan berdasarkan influencer yang nyobain gitu. Yang dibayar ya. Yang dibayar itu lebih efektif loh gitu. Siap. Nah, tadi kan udah kasih sampel nih ya. Ternyata usaha kamu dengan strategi tersebut berhasil nih selama setahun udah jalan. Pasti dong di situ bakal ada konsumen yang loyal, ada konsumen yang emang datangnya jarang gitu. Pada saat titik ini nih kamu lakukan strategi kasih reward buat konsumen yang loyal. Oke. Misalnya Sate Mbok Iem tadi ya, buat konsumen yang memang loyal dapat gratis member card dari Sate Mbok Iem. Tunjukkan member card ini dapat potongan 5% misalnya. Keren nggak tuh? Iya. Jadi ya mereka bisa menghabiskan akhir pekan di situ ya, kayak seminggu sekali gitu ya. Gitu. Jadi terus makan di situ selama 1 bulan itu bisa 4 kali makan di tempat itu. Iya, gitu ya. seperti itu. Dan itu jadi udah menjadi pemasukan tetap ya si konsumen loyal itu. Gitu. Belum lagi ditambah konsumen yang datangnya harian gitu. Wah, enak banget itu kalau misalnya udah dapat strategi yang pas dan memang kamu melakukan 3 strategi tadi gitu. Mantap. Oke, nah misalnya nih ya dengan 3 strategi tadi kamu udah berjalan selama 2 tahun, ya nggak sih usahanya. Si Sate Mbok Iem ini udah udah bagus lah usahanya. Nah pada saat titik inilah kamu cari kolaborasi dengan usaha yang lain. Oke, buat apa nih kolaborasi kayak gitu? Ya tentunya meningkatkan branding dan makin banyak orang yang tahu. Misalnya katakanlah Sate Mbok Iem kolaborasi dengan es teh Mas Rudi misalnya. Oke. Es teh Mas Rudi ini kan udah punya konsumen banyak, ya nggak sih? Yang belum merasakan Sate Mbok Iem. Begitu juga si Sate Mbok Iem juga udah punya konsumen yang banyak. Dan orang-orang dari es teh Mas Rudi ini belum mencoba Sate Mbok Iem. Bisa kasih promo. Beli es teh Mas Rudi dapat potongan 10% dari Sate Mbok Iem. Ataupun sebaliknya gitu. Beli Sate Mbok Iem dapat potongan 10% untuk es teh Mas Rudi. Iya. Jadi maksudnya lebih ke sharing ini ya, sharing konsumen, memperluas konsumen kayak gitu teman-teman. Dengan cara kolaborasi, kalian juga bisa mengekspansi calon-calon konsumen yang baru nih dari konsumen. Dari siapa? Es teh Mas Rudi gitu. Yang kita ajak kerjasama pun sebaliknya dengan dia, jadi saling menguntungkan di situ. Betul, tapi ya syaratnya kalian harus sudah terkenal dulu si brandnya gitu. Kalau misalnya brandnya baru muncul dan langsung melakukan hal tersebut ya kayaknya nggak akan ada deh brand yang mau kolaborasi. Ya minimal mungkin kalau yang setara lah gitu. Iya, yang setara kalau nggak seperti itu. Siap. Nah yang terakhir ini usaha kamu udah berjalan nih selama 4 tahun 5 tahun gitu katakanlah. Yang terakhir adalah ya jelas menjaga kualitas makanan selalu sesuai dengan standar bahkan lebih baik lagi. Dan lakukan terus marketing, seperti itu sih. Nah ini penting banget ya, jangan sampai kamu sudah besar, tiba-tiba kualitasnya nggak dijaga, itu bisa bikin konsumen kecewa dan lari. Betul. Ya. Jangan sampai kayak gitu, justru malah harus ditingkatkan supaya pelanggan terus continue ke situ, ke tempat kita, dan merekomendasikan bisnis kita ke orang lain kayak gitu. Seperti itu, Nah itu dia, cukup saja tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa di share biar video ini lebih bermanfaat untuk teman-teman UMKM lainnya. Oke, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.